Selanjutnya ada jenis-jenis imbalan pasca kerja dan juga iuran pasti dan manfaat pastinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu ya dalam video kali ini. Aku mau ngebahas masih sama dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu materi tentang akuntansi untuk pensiunan dan imbalan pasca kerja. Sebelumnya, mungkin teman-teman yang udah klik eh, profil YouTube aku mungkin udah tahu ya, aku tuh siapa. Ya, aku salah bilang di Aprilia ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Subang dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini tuh aku tuh mau ngebahas materi ini karena sebagai atau untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Kita next aja. Di sini mengapa akuntansi imbalan pasca kerja itu penting? Yang pertama, karena kepatuhan regulasi, yaitu memastikan perusahaan memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada transparansi keuangan, yaitu menyajikan gambaran yang jelas mengenai kewajiban jangka panjang perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait liabilitas imbalan kerja. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu mendukung keputusan strategis berbasis data akurat tentang biaya dan kewajiban. Next, ada jenis-jenis imbalan pasca kerja, yaitu di sini ada iuran pasti dan juga manfaat pastinya. Iuran pasti di sini yaitu perusahaan menyetor iuran tetap ke dana terpisah. Kewajiban terbatas pada jumlah iuran tersebut, seperti risiko investasi di dalam karyawan, contohnya BPJS Ketenagakerjaan atau JHT. Lalu ada manfaat pasti, yaitu perusahaan menjanjikan pembayaran manfaat spesifik kepada karyawan saat pensiun, yaitu risiko investasi ditanggung perusahaan dengan contoh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Next, standar akuntansi yang relevan di materi akuntansi ini yaitu di PSAK 24 revisi 2010. Isinya mengenai imbalan kerja, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan imbalan kerja, termasuk imbalan pasca kerja. Nah, di sini tuh ada yang pertama ruang lingkup, yaitu meliputi berbagai jenis imbalan kerja dari jangka pendek hingga pasca kerja. Yang kedua ada prinsip dasar, yaitu menetapkan kewajiban diakui saat entitas memiliki kewajiban hukum atau konstruktif. Yang ketiga ada perubahan penting, yaitu diadopsi dari pendekatan aktuaria yang lebih komprehensif untuk pengukurannya. Next, di sini, ada akuntansi imbalan manfaat pasti, yaitu pengakuan dan pengukuran. Di sini tuh ada penilaian aktuaria, yaitu menggunakan metode projective unit credit untuk estimasi kewajiban. Lalu ada unsur biaya, terdiri dari biaya jasa kini, biaya bunga neto, dan keuangan atau kerugian, keuntungan atau kerugian aktuaria. Lalu ada pengakuan liabilitas, selisih antara nilai kini kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar aset program. Proses ini melibatkan estimasi masa depan yang kompleks, termasuk tingkat bunga, mortalitas, dan kenaikan gaji. Next. Di sini ada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuaria dan dampaknya. Nah, keuntungan atau kerugian aktuaria ini timbul dari perubahan asumsi aktuaria atau penyesuaian pengalaman. Yang pertama ada pengakuan OCI. Diakui dalam pendapatan komprehensif lain, OCI ini untuk menghindari volatilitas laba rugi. Lalu yang kedua ada dampak ekuitas, yaitu yang memengaruhi ekuitas langsung tanpa melalui laporan laba rugi.
Yang ketiga ada stabilitas laporan, yaitu membantu atau menjaga stabilitas laba bersih perusahaan. Lalu ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai saat sangat penting untuk transparansi dan pemahaman penggunaan laporan keuangan. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi, yaitu detail metode dan asumsi yang digunakan. Lalu ada perubahan kewajiban, yaitu rekonsiliasi nilai kini kewajiban dan aset program. Yang ketiga ada analisis sensitivitas, yaitu dampak perubahan asumsi aktuaria pada kewajiban. Dan yang terakhir ada karakteristik program, deskripsi program imbalan manfaatnya pasti. Lalu di sini ada kesimpulan dan tanya jawab. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Enggak slide terakhir sih, di sini tuh masih ada beberapa slide yang isinya contoh soal ya. Nah, di sini ada kesimpulan dan tanya jawab. Memahami akuntansi imbalan pasca kerja adalah kunci untuk pelaporan keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Lalu kan ada tuh pentingnya PSAK 24 itu sebagai apa? Sebagai dasar hukum akuntansi imbalan kerja di Indonesia. Lalu perbedaan kuncinya iuran pasti versus manfaat pasti itu dampak pada risiko dan pengukurannya. Lalu ada pengelolaan kompleksitas, yaitu perlunya keahlian aktuaria untuk imbalan manfaat pasti. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut untuk teman-teman? Mungkin ada ya. Ada mungkin yang mau bertanya atau mau menambahkan materi, ya kan? Bisa tuh ditulis tuh di kolom komentar. Nanti kalian bisa tuh mau nanya kayak mau menambahkan atau apapun bisa di kolom komentar ya. Lanjut, ada latihan soal dan jawaban. Kita mulai dari soal pertama ya. Berikut ini imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja, kecuali yang mana nih? Jawabannya jawabannya yang D, imbalan berbasis saham. Lalu yang kedua, berikut ini kewajiban yang memungkinkan timbulnya pengakuan kewajiban imbalan kerja. Masih dalam kecuali, yaitu C, kewajiban kontingensi. Selanjutnya, nomor 3. Berikut ini merupakan penentu besarnya beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi tahun berjalan menurut PSAK 24 kecuali, yaitu D, keuntungan kerugian aktuaria. Lalu yang keempat, berikut ini adalah laporan yang ada dalam laporan keuangan dana pensiun menurut PSAK 18. Dana pensiun yang memiliki program iuran pasti adalah, jawabannya adalah B, neraca. Soal 5. Pernyataan berikut yang tepat terkait dengan imbalan pasca kerja adalah, jawabannya B, risiko aktuaria atas imbalan iuran pasti ditanggung karyawan. Dan yang keenam, berikut yang bukan merupakan pengungkapan yang diharuskan atas imbalan kerjaan manfaat pasti, yaitu jawabannya C, jumlah utang karena pensiun yang belum disetorkan ke dana pensiun. Dan soal yang terakhir, yaitu secara umum, perlakuan akuntansi dan imbalan kerja jangka panjang hampir sama dengan ketentuan yang itu ketentuan imbalan pasca kerja imbalan pasti, yaitu jawaban B. Oke, mungkin segitu aja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.